Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gimana kabar anak-anak bapak sekalian? Bapak harap masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali lagi ke pembelajaran online Sejarah Kebudayaan Islam SKI kelas 8 pada bab ke-5 Daulah Mamluk. Kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu Daulah Mamluk mengukir peradaban Islam. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pertama proses berdirinya Daulah Mamluk, dan yang kedua kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Pada kesempatan kali ini nilai-nilai karakter yang akan kita kembangkan yaitu yang pertama nilai toleransi, semangat, keteladanan, disiplin, inovatif, dan amanah. Baiklah, coba anak-anak bapak sekalian buka buku pada buku kalian yang telah bapak berikan kemarin. Di situ ada dua gambar. Yang pertama yaitu gambar wilayah kekuasaan Daulah Mamluk, dan yang kedua makam Sultan Sajar ad-Dur. Dari kedua gambar tersebut, maka nanti akan timbul pertanyaan, siapakah pendiri Daulah Mamluk? Dan yang kedua, apa peran penting yang dilakukan dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk? Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok, suku, non-daulah membentuk sebuah pemerintahan, menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah, Mesir, yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol, pimpinan Hulagukan dan Timur Leng. Seandainya mereka gagal bertahan, tentunya seluruh tataran sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Dan berkat kegigihan mereka pula, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan kebudayaan institusi politik. Kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk itu berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Pondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya yaitu Sultan Sajar ad-Dur. Sultan Sajar ad-Dur. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintahkan agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat selama 80 hari. Sultanah Sajar ad-Dur berkuasa di Mesir. Daulah Mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257. Awalnya ia adalah panglima utama Daulah Mamluk. Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Salih al-Ayyub.
dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Yang kedua, Mamluk Burji. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji pertama adalah Sultan Qolawun. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. Selanjutnya, Sultan-Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang, 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajar ad-Dur, dan 23 orang lagi dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Selanjutnya, penguasa-penguasa terkenal pada masa Daulah Mamluk. Sultan Mamluk yang paling terkenal yang pertama adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Pada awalnya, ia adalah seorang budak dari Turki. Nama al-Bundukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hamah sebelum dibeli oleh Sultan Salahuddin al-Ayyub. Baibar al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam perperangan melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara Salib. Selanjutnya, keperwiraan Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Kapasitas Sultan Baibar al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut, dan memperkuat benteng Suriah, tetapi ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos yang membutuhkan waktu 4 hari. Sultan Baibar al-Bundukdari juga membangun fasilitas umum, mempercantik masjid, menetapkan pajak untuk negara, zakat, dan sedekah. Di antara beberapa monumen arsitekturnya, seperti Masjid Agung di Kairo dan di Damaskus, yang dibangun pada tahun 1269 Masehi, serta sekolah yang menyandang namanya masih bertahan hingga kini. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk. Yang pertama itu di dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Keteguhan angkatan laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonominya. Selanjutnya, seni bangunan. Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan yang lain didirikan pada masa ini antara lain adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematik, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan,
Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang kedokteran pula Abu Hasan Ali al-Nafis. Sedangkan dalam bidang keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, Al-Sayuti, dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Selanjutnya pada bidang militer, Daulah Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Qallawun menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Anak Qallawun berkuasa hanya 4 tahun, karena kekuasaannya direbut oleh Kitbuga. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang saling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. Selanjutnya terdapat pada bidang pemerintahan. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Dan yang terakhir itu runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan-kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Baiklah, untuk anak-anak Bapak sekalian, mungkin pelajaran kita pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika Bapak ada kesalahan ataupun kekurangan, kehilafan, mohon dimaafkan. Selanjutnya sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak sekalian. Bisa dilihat pada papan tulis, itu terdapat evaluasi 1-5 dikerjakan di rumah, dan besok Bapak minta jika pertemuan minggu depan. Baiklah, Bapak tutup pertemuan kita pada kali ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.